Sudah pernah juga yang bakal mau kesini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja. Kamu itu kan preman. Memakai pakaian ormas. Saya bisa buktikan. Kalau itu preman. Di Jawa Barat mengatakan kalau ingin didukung oleh Grip, pertama mencintai dulu Grip, baru mencintai rakyat. Pakai dong otakmu. Gubernur, bupati, wali kota itu harus mencintai rakyat dulu karena dia mendapat rakyat, karena milih rakyat, bukan Grip. Preman. Yang kedua, ini yang buat saya marah. Kejadian di Depok. Polisi itu ada alat negara yang melaksanakan ketertiban dan melindungi masyarakat. Ketika akan mengangkat, dilawan, dikepung. Negara apa ini? Mobilnya dibakar lagi. Kalau saya diam, orang akan menyangka bahwa polisi udah gak ada. Kayaknya kepreman. Ini bahaya untuk negara kesatuan Republik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bung Kameramen? Alhamdulillah baik Bung Alfian. Bung Kameramen telah terus bergerak, berproses, belajar, berpikir, membaca, dan siap menjadi pemandu sejarah masa depan. Maka Bung Kameramen dimintakan bacain beritanya biar dibacain oleh Bung Alfian. Baik, terima kasih Bung Alfian. Kembali lagi kita kepada channel ini. Mudah-mudahan Bung Alfian dan seluruh penonton channel Bung Alfian senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Bung Alfian, ini dari Ar-Rahmah, judulnya adalah Gatot Nurmantio di Hersubeno Point. Hajar premanisme Hercules, serukan persatuan lawan mafia demi selamatkan Indonesia. Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio tampil membara dalam wawancara eksklusif di podcast Hersubeno yang tayang di kanal YouTube Hersubeno pada 30 April 2025. Ia mengkritik keras aksi premanisme yang dilakukan Hercules Rosaria Marsal, tokoh yang kerap dikaitkan dengan ormas Grip, seraya menyerukan persatuan nasional untuk melawan mafia. Dengan nada tegas dan semangat, Gatot membela kehormatan para purnawirawan Sutioso yang dihina Hercules dengan ucapan mulut bau tanah. Ya, karena Pak Sutioso mendukung pencopotan Gibran atau penggantian wakil presiden, Bu Alfian. Nah, Bu Alfian, mungkin awal sesi ini Hercules kan banyak membela tuh, Bu Alfian. Menghina Sutioso dengan mulut bau tanah karena minta para TNI minta Wapres diganti. Kemudian dia datang ke Solo khusus membela ijazah palsu yang diduga palsu Jokowi dengan bilang jangan macam-macam, jangan nyari perkara. Jadi mungkin sesi awal ini bagaimana respon Bu Alfian tentang responnya Pak Gatot? Silakan Bu Alfian. Yang ketiga, anak buahnya membakar mobil polisi di Depok. Ya, saya pikir tuh polisi juga harus siap bekerja sama dan bertaubat ya dari kelakuan-kelakuan yang banyak mengecewakan masyarakat. Jadi peristiwa dibakarnya mobil polisi oleh ormas-ormas berseragam itu menimbulkan satu tanda tanya, kok bisa begitu? Ya, itu yang harus segera dibubarkan. Kemarin FPI nggak ngapa-ngapain begitu dibubarin, ya kan? Nah, jadi kembali kalau respon awal dari saya yang berhubungan dengan Hercules ya, yang menjadi komandan daripada yang kan ini yang disebut langsung oleh Pak Gatot masalah Bung Kameramen. Betul. Disebut kamu nggak tahu diri, kamu ini harus ngerti, kamu harus tahu diri, itu berulang-ulang disebut begitu karena mungkin ada satu masa tertentu Hercules ini pernah berinteraksi dengan Pak Gatot Nurmantio dan mungkin bisa jadi minta perlindungan untuk beberapa kelakuan dia yang menimbulkan ekses gitu kan. Jadi dari saya sebagai respon awal kepada siapapun janganlah menjadikan premanisme itu sebagai penampakan. Dan bagaimanapun Bapak Presiden Prabowo yang kita hormati agar juga jangan membiarkan jagoan-jagoan yang sok-sokan seperti itu. Saya menghimbau kepada siapapun, kita punya banyak pendekar-pendekar yang lebih hebat daripada Hercules. Pendekar-pendekar yang terdiam, lebih menjaga sholat malam mereka, jaga wirid mereka, jaga amalan-amalan mereka, jaga adab mereka. Tapi jangan coba main-main. Kalau kamu main-main, mereka lebih berani iskariman au mutsahidan. Pendekar Banten, pendekar Betawi, pendekar tanah
rencong, pendekar tanah Melayu. Jadi sekali lagi kesombongan arogansi dengan mulut besar, apalagi menghina orang, nggak boleh, itu pencemaran nama baik. Menghina dengan istilah mulut bau tanah dan segala macam. Lagi-lagi saya hanya ingin mengingatkan, janganlah kaget-kagetan lalu muncul sebagai pembela kepada orang yang sebetulnya menjadi penjahat kerusakan peradaban Indonesia. Semua orang tahu Mulyono telah membuat kecewa dari hulu ke hilir. Dan kalian menjadi pembela mereka, dan tentu kalian akan berhadapan dengan pembela kebenaran yang siap menjaga NKRI, yang siap menjaga para ulama, yang siap untuk menjaga marwah negara kesatuan Republik Indonesia, bukan dengan cara premanisme. Iya, Bu Alfian, mungkin di sesi tengah ini, kalau kita melihat Ar-Rahmah nih Bu Alfian, ini ada judul besarnya coba ingin saya bacakan. Bongkar arogansi Hercules, saya bisa buktikan dia preman, kata Pak Gatot. Kecam insiden Depok, kayaknya yang tadi Bu Alfian sampaikan tuh, yang dibakar mobil polisi. Kalau kita diam, negara dikuasai preman. Premanisme dan mafia hancurkan ekonomi Indonesia. Seruan persatuan lawan preman, mafia, dan korupsi. Bela aspirasi purnawirawan dan klarifikasi soal Prabowo. Ini judul besarnya. Menanggapi klaim Hercules soal kedekatan dengan Prabowo, Gatot dengan tegas membantah. Tidak mungkin presiden saya, Pak Prabowo, sebagai kepala negara dan pemerintahan membackup preman seperti Grip. Nggak mungkin. Ia mengutip pernyataan resmi Partai Gerindra pada 2022 yang menegaskan tidak ada hubungan dengan ormas tersebut. Nah tapi ini mungkin perlu ada rilis resmi ya Bang Alfian dari Gerindra, karena banyak spanduk-spanduk ketua Dewan Pembina itu Prabowo Bu Alfian. Antara pembina atau penasihat terserah lah itu. Nah ini kan artinya kan orang jadi takut Bu Alfian. Pengen mengelawan, dia ada embel-embel Prabowo-nya. Nah Bu Alfian, kan kalau preman ini kan dia multifungsi ya Bu Alfian. Tergantung siapa yang membayar Bu Alfian. Kalau oligarki yang bayar, dia bisa belain pagar laut. Kalau Jokowi yang bayar, dia bisa belain ijazah palsu. Kan kira-kira gitu. Mungkin di sesi tengah ini, bagaimana Bu Alfian? Akhirnya preman ini bisa berkurang gitu Bu, daya dobraknya. Ya yang jelas saya ingin katakan buat pemirsa. Di zaman penjajahan Belanda, kita sama tahu secara akumulatif dari ujung Indonesia Barat yang ada di Aceh, Indonesia Timur yang ada di Irian, itu tentara Belanda secara keseluruhan nggak lebih dari 16.000. Tetapi mereka didukung oleh para londo ireng, para pengkhianat, dan ini fenomena itu yang perlu saya sampaikan. Jadi kemarahan Pak Gatot Nurmantio karena dia melihat orang-orang ini sebetulnya akan menjadi penghambat dinamika masyarakat, penghambat keharmonisan daripada pemerintah yang berkuasa dengan rakyat yang sebetulnya masih ada sedikit setetes atau sejumput harapan dengan Pak Prabowo. Jadi yang jelas premanisme ini adalah sebuah penyakit sosial di mana ini menunjukkan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan aparat resmi sudah tidak berfungsi. Hal-hal yang berhubungan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada tidak bisa diandalkan. Sehingga main jago-jagoan, main serbu-serbuan, main ancam-ancaman, dan penggunaan preman ini menurutkan sebagai bentuk pemangkasan jalur pintas untuk melakukan satu bentuk memastikan bahwa dia akan menang, dia akan berkuasa, dia akan tidak ada yang berani mempersoalkan, tidak ada yang berani ngeritik. Jadi saya buat seluruh masyarakat Indonesia, mari kita kuatkan jiwa kita sebagai putra-putra Indonesia dan kita akan lawan premanisme itu dengan konstitusi yang berlaku, dengan jiwa satria yang pernah ditanamkan oleh orang tua kita dulu, dan kesiapan kita untuk membela diri dan keluarga kita dari orang-orang yang mengatasnamakan premanisme dengan berbagai baju dan jubah-jubah mereka. Ya, Bu Alfian, untuk akhir sesi kali ini, saya coba bacakan kalimat terakhir yang disampaikan oleh Pak Gatot. Saudara-saudaraku, negara kita terancam karena dunia ke depan penuh ketidakpastian. Kita harus bersatu memerangi premanisme, mafia, dan korupsi yang merusak negeri ini. Saya yakin kita semua adalah patriot bangsa. Mari selamatkan Indonesia. Bu Alfian, menurut saya dengan munculnya premanisme yang kuat, ini menandakan lemahnya mungkin kepolisian atau mungkin lemahnya aparat lain, Bu Alfian. Kenapa? Ya nggak mungkin premanisme itu kuat kalau nggak di backing, Bu Alfian. Nggak mungkin dong. Dia kan nggak punya, istilahnya Bu Alfian, dia nggak punya alat sadap misalkan kayak polisi. Dia nggak punya senjata.
ya nggak mungkin dia bisa kuat. Nah makanya menurut saya apa ya? Mungkin nggak sih Bu Alfian perlu dikoreksi juga misalkan kepolisiannya atau ketentaraannya. Saya khawatir ada memang yang memanfaatkan para preman ini untuk kepentingan mereka Bu Alfian. Jadi mungkin untuk closingnya Bu Alfian, premanisme harus dilawan juga. Jangan lupa tuh banyak kayak kilometer 50 itu dalang premannya juga nggak tahu tuh lagi di mana. Untuk closingnya silakan Bu Alfian. Ya, yang tadi sempat tersebut di pertengahan, Bung Kameramen ada menyebut bahwa ada pernyataan yang disampaikan oleh pengurus Gerindra bahwa mereka tidak akan berurusan dan melindungi premanisme atau preman-preman. Nah, ternyata itu sebagai penyampaian yang pernah disampaikan oleh Pak Prabowo pada tahun 2022. Maka saya menduga secara kuat Pak Prabowo bisa jadi ditelikung oleh anak buahnya yang merasa sangat dekat dengan beliau. Padahal Pak Prabowo nggak pernah bilang iya, lalu dia bikin sengaja itu kan jadinya fait accompli. Dan saya pikir Pak Prabowo harus memberikan rilis resmi tentang keberadaan premanisme yang merupakan pengejawantahan dari sebuah kekejaman dengan atas nama sipil berseragam dan sipil bersenjata yang bisa diduga sebagai angkatan kelima yang tidak boleh dibiarkan. Yang kedua, memang adanya kemunduran atau kelunturan kepercayaan masyarakat kepada aparat. Sebutlah kepolisian, saya pikir kepolisian sangat menyadari itu. Di banyak daerah, di banyak kesempatan, masyarakat, katakanlah ketika mobil polisi dibakar di Depok, itu boleh jadi masyarakat umum banyak yang senang itu. Ya, karena mereka nggak berani ngelawan polisi, mereka selalu kalah dan salah. Akhirnya ketika ada yang berani melawan polisi, mereka lihat itu sebagai pahlawan buat mereka. Saya tidak setuju dan tidak mendukung proses itu. Tapi sekali lagi, buat seluruh pemuda-pemuda patriot, pemuda-pemuda Islam, para yang berjiwa jihad, ayo kita bersiap bahwa musuh kita sesungguhnya di antara yang paling berat adalah para pengkhianat dengan atas nama negara, dengan atas nama perlindungan terhadap negara, tapi mereka berbuat sangat sadis dan mereka dikenal dengan kaum premanisme yang dibiayai oleh orang yang berkepentingan untuk memenangkan dan menjaga kemauan mereka. Sekali lagi, terima kasih Pak Gatot Nurmantio. Semoga beraninya, terusnya berani, dan para jenderal-jenderal pun berani menerangkan bagaimana cara kita memenangkan apa yang Anda munculkan dalam 8 poin. Yang paling agenda NIR adalah pencopotan Fufu Fafa sebagai agenda utama untuk Indonesia yang berpotensi lebih sejahtera. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.